Dari Akura Congpo 1 bulan yang lalu ini buat menggambar motor NSR. Waduh, oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja TKT di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian harus subscribe dulu ya, biar saya makin semangat upload video setiap hari. Wah, ini komentar udah cukup lama ya, sekitar 1 bulan yang lalu. Dan ini requestnya buat menggambar motor NSR. Mungkin belum banyak yang tahu ya tentang motor NSR ini, karena motor NSR ini bukan motor yang umum di Indonesia. Cuma dulu sempat ngetren ya. Ini terkenalnya buat motor orang-orang kaya, karena motor ini CBU dari Thailand kalau nggak salah. Dan harganya itu wah, sangat-sangat tinggi ya. Bahkan sekarang saya lihat-lihat di marketplace itu harganya di atas 100 semua. Wah, ini motor 150 cc 2 tak yang menurut saya sangat eksotis sekali ya, karena untuk bagian arm belakangnya ini menggunakan mono arm ya. Ini cuma 11 saja dan ini sangat unik banget ya. Dan biasanya banyak orang-orang yang nyari arm NSR ini buat modifikasi motor custom. Ya, ini emang menurut saya menjadi salah satu ciri khas ya di motor NSR 150 SP ini. Cuma anehnya itu NSR 150 ini kan punya abang lah ya, NSR 250. Itu kalau nggak salah nggak pakai mono arm seperti ini, melainkan pakai arm konvensional ya, yang seperti biasa. Nah, ini uniknya menurut saya, istimewanya motor NSR 150 SP ini di armnya ini, dan juga bagian mesinnya ini juga keren banget ya. Bahkan kalau nggak salah ini bisa lebih cepat dari Ninja RR alias Ninja Super Gibbs. Dulu saya pernah komen di salah satu video di TikTok ya, kalau nggak salah itu video tentang sinematik ya, motor NSR sama motor Ninja RR, dan keduanya menurut saya kondisinya sangat bagus banget. Nah, saya komen di situ, "Bang, kalau dibuat race ini menang mana antara NSR sama Ninja RR-nya, Bang?" Nah, si abang-abangnya itu yang punya motor komentar katanya, "Wah, ini lebih lebih enakan NSR," katanya, dan juga performa mesinnya lebih bagus NSR. Tapi saya nggak tahu juga ya, karena saya belum pernah lihat langsung aja. Saya cuma 1 kali dulu ya, sekitar tahun 2019-an. Itu pun cuma lihat di lampu merah. Emang langka banget sih ini motor. Cuma kalau nggak salah yang NSR tapi yang bukan versi SP, tapi yang versi 150 biasa itu cukup banyak ya. Bahkan di marketplace itu harganya nggak terlalu mahal, sekitar ya 19-an atau bahkan sampai ada yang sampai 30, cuma kondisinya benar-benar masih original. Oke, sekarang kita lanjut ke gambarnya. Di sini untuk gambarnya saya mulai dari bagian stang fairing ya, dan juga ke bagian bodi belakangnya. Menurut saya di sini sulitnya itu nanti ketika kita mewarnai, karena untuk livery dari motor NSR 150 SP ini menggunakan livery Repsol. Dan juga untuk warnanya itu yang saya bingung, karena saya nggak punya warna yang persis banget dengan motor NSR ini. Warnanya itu antara hijau botol atau warna biru ya, di antara warna itu ya. Saya cumanya punya spidol yang warna hijau botol, jadi mungkin nanti untuk warnanya nggak terlalu mirip ya dengan motor NSR ini. Tapi tidak apa-apa sih menurut saya, yang penting nanti hasilnya bisa rapih ya. Nah, di sini karena saya kesulitan ketika membuat liverynya yang banyak banget tulisan ya di bagian fairing, dan juga untuk bagian tangkinya juga masih ada gabungan livery ya dari fairingnya. Ini saya buat pola dulu menggunakan pensil seperti ini. Nah, buat tulisannya biar hasilnya itu lurus dan hurufnya itu besarnya sama, saya sarankan kalian pakai penggaris dulu menggunakan pensil ya, di garis 2 dulu biar hasilnya bisa lebih rapi. Setelah itu kalian tinggal kotak-kotak. Misalnya hurufnya itu ada 5 ya, seperti tulisan Honda ini, kalian kotak-kotaknya dibuat 5. Nah, setelah itu kalian baru
buat huruf di tengah-tengah kotaknya. Nah, itu biasanya saya gunakan ketika membuat tulisan yang sejajar seperti ini, biar hasilnya juga bisa lebih rapi. Menurut saya sulitnya itu biasanya kalau yang tulisan-tulisan panjang ya, cukup panjang, tapi di bagian gambarnya agak miring ya, seperti biasanya kita menggambar bus. Itu kan livery bus kan selalu dari, kalau kita menggambar yang 3 dimensi itu kan kelihatannya dari samping agak depan ya, jadi tulisannya dari besar mengecil. Itu menurut saya sulitnya itu di bagian itu sih, kalau membuat tulisan-tulisan yang cukup rumit seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, untuk bagian warna dari motor NSR ini saya punyanya warna hijau botol seperti ini. Ini pun nyarinya pusing banget, ini harus beli spidol yang isinya kalau nggak salah 48 warna apa ya. Ini saya dapat 2 warna unik ya, warna ini sama kalau nggak salah warna apa ya, warna biru, tapi birunya itu sebenarnya agak biru botol ya, cuma ketika kering itu jadi seperti biru yang biasa kita gunakan buat menggambar yang kemarin itu, yang menggambar Yamaha R1. Jadi birunya biru tua biasa kalau udah kering. Nah, awalnya tadi sih saya mau mewarnai dengan spidol itu, tapi setelah lihat pas kering, wah ini kok malah jadi warna biru ya. Nah, setelah saya cocokkan dengan contoh gambar NSR yang aslinya fotonya itu, wah ini sih lebih mendekati ke hijau botol warnanya ya. Jadi saya kasih yang warna hijau botol aja seperti ini. Nah, sulitnya juga ketika mewarnai menggunakan spidol ini itu bagian ketika meratakan ya, karena ketika kering dan juga ketika tintanya masih basah itu bakalan beda ya. Seperti yang kalian lihat di sini ketika saya mewarnai bagian spakbor belakang, spakbor depan ya. Nah, di sini kan ketika masih basah itu kelihatannya nggak rapi ya, nggak searah. Tapi ketika sudah kering seperti ini terlihat jauh lebih rapi dan juga warnanya lebih merata. Nah, ini juga harus diperhatikan ya ketika kalian mau mewarnai menggunakan spidol. Saya sarankan sih searah ya ketika kalian menggoreskan tintanya, karena itu jauh lebih baik. Dan juga kertasnya nggak bakalan robek. Kecuali kalian kalau mewarnai menggunakan spidol itu terlalu cepat dan terlalu neken ya, itu tintanya bakalan blobor ya, apa bahasanya ya. Jadi keluarnya itu terlalu banyak dan itu membuat kertas yang kalian gunakan itu bakalan basah dan alhasil bisa robek. Nah, di sini untuk bagian bawahnya ya, bawah fairing di sini kelihatannya nggak rapih banget, tapi nanti ketika sudah kering ini sih bakalan rapi ya. Karena di sini saya juga sedang mencoba untuk membuat bayangan ya, bayangan dari motornya, karena di bagian bawah motornya itu kan nggak terkena cahaya. Untuk bagian knalpot sendiri di sini sudah diganti dengan knalpot yang bukan original dari NSR ini, karena knalpot originalnya itu bagian perut knalpotnya di sini warnanya hitam ya. Nah, di sini untuk warna bagian velgnya itu warna oranye seperti ini. Dan palangnya itu banyak banget ya, ini enggak seberapa ini ya, saya enggak hitung, tapi ini cukup sulit sih. Oke, untuk gambarnya sudah jadi ya, hasilnya kira-kira seperti ini. NSR 150 SP dengan livery Repsol. Menurut kalian gimana ini? Kalau menurut saya sih udah lumayan bagus lah ya. Ini kalau saya kasih nilai, ya saya kasih nilai 88 lah ya, ini boleh lah. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan buat kalian yang mungkin mau request, kalian boleh aja tulis di kolom komentar, tapi requestnya itu jangan yang sulit-sulit ya, nanti kalau sulit saya jadinya pusing.